Dengan ngaji Mishkatul Anwar seperti ini itu diajak oleh Imam Ghazali untuk merayangi akal kita sebetulnya. Kita diajak untuk memahami bagaimana cara akal kita itu beroperasi. Jangan kan mungkin nggak punya kesempatan untuk mikir itu kan, karena gawe tiap hari sibuk di kantor, kerja atau nonton film, sehingga nggak punya kesempatan untuk merayangi diri kita itu. Nah, kemampuan para filosof-filosof, para ulama yang besar-besar seperti Al-Ghazali, Yusina, Al-Farabi, dan seterusnya, itu kan kerjaan mereka itu kadang-kadang memang ya aneh ya. Pekerjaan mereka itu menganalisa hal-hal yang orang lain nggak pernah memikirkan. Itu termasuk ini, bagaimana memahami cara beroperasi roh kita. Dan roh itu ada 5 tingkatan. Roh yang keempat itu beroperasinya seperti ini. Dia bekerja dengan satu data, dianalisa jadi 2 data. 2 data jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Oh, begitu. Dan disinilah kemudian terjadi perkembangan pengetahuan. Pengetahuan manusia itu berkembang karena ada at-taqsimatul aqliyah. Ada pembagian penalaran. Tsumma yufzi, kemudian mendatangkan proses ibtida min aslin wahid, akhir min aslin wahidin, kemudian atasya'ub ila syu'abin katsiratin, ini ya, bil akhirati, pada akhirnya ila nataija, kepada hasil-hasil. Setelah akal kita ar-ruhul fikri ini bekerja dengan at-taqsimatul aqliyah, pembagian-pembagian, pengirisan ini, maka nanti akan menghasilkan teori, menghasilkan pengetahuan. Iya, yang hasil-hasil ini adalah samaratuha, merupakan buahnya at-taqsimatul aqliyah. Jadi ketika proses menganalisa itu menghasilkan pengetahuan baru, misalnya ada seorang mahasiswa S3 menulis disertasi menganalisa sesuatu, setelah dianalisa ya, kemudian jadi pengetahuan baru, teori baru. Nah, teori baru itu namanya buah. Ibarat pohon begitu, itulah buahnya. Tilka samaratu, kemudian buah ini, buah berupa teori pengetahuan ini, buah-buah ini tahu tuh kembali, buah ini kembali ke asal lagi, diambil oleh sarjana berikutnya, mahasiswa S3 baru menangkap, oh ini ada disertasi dulu di sini mengenai hal ini, saya teruskan. Dia berhenti di sana di angka 7 misalnya, kemudian saya berangkat untuk mengembangkan teori itu, untuk kemudian dikembangkan lebih tinggi lagi menjadi 8, 9, 10. Tahu tuh kembali as-samarat ini, fatasiru, maka jadilah as-samarat ini buzuron, sebagai benih-benih baru. Jadi temuan ilmuwan sebelumnya itu menjadi benih pengetahuan baru bagi seorang penemunya, itu buah namanya. Tetapi ketika diambil oleh sarjana baru, jadi bahan data baru untuk dianalisis, dari buah dia menjadi benih. Benih untuk diolah lagi menjadi pengetahuan yang baru lagi. Teman-teman yang pernah belajar filsafat Hegel ya, tentang trilogi tentang tesis, sintesis, tesis, antitesis, sintesis. Ada tesis itu cabang satu, kemudian melahirkan cabang baru, antitesis. Dua hal ini, tesis dan antitesis, menghasilkan sintesis, gabungan dari tesis, sintesis jadi sintesis. Sintesis namanya buah. Ini buah ini menjadi tesis baru, ya, dihadapkan dengan antitesisnya, menimbulkan sintesis terus begitu. Fatasiru buzuran, maka jadilah as-samarat ini sebagai sebagai buzur, sebagai benih baru. Li'amsalia, untuk
untuk hal-hal yang sepadannya atau seperti buzur ini ya. Di amsalia bagi sesuatu yang seperti buzur ini. Jadi buzur ini melahirkan sesuatu yang baru ya, yang mirip dengan buzur itu, dengan benih itu. Tetapi dia sudah menjadi sesuatu yang baru karena diolah menjadi sintesis baru. Yumkinu, karena mungkin aidan juga talqihu ba'dhiha untuk mengawinkan. Talqih itu adalah proses pembuahan bunga dalam pohon ya. Karena ada jenis-jenis pohon tertentu itu kan tidak bisa berbuah kalau nggak dikawinkan. Namanya proses polinasi ya. Jadi proses menaruh polen, apa polen itu ya serbuk ya. Serbuk, kemudian serbuk itu dikawinkan dengan bunga supaya bunga ini bisa melahirkan buah. Misalnya salak itu kan nggak bisa berbuah kalau nggak dikawinkan. Kurma ya itu kan nggak bisa berbuah kalau nggak dikawinkan. Jadi ada jenis-jenis pepohonan yang nggak bisa berbuah kalau nggak dikawinkan. Itu namanya proses polinasi. Jadi talqihu ba'diyah untuk mempolinasi, mengawinkan sebagian dari buzur ini bil ba'di dengan yang lain. Hatta yatamada sehingga meneruskan ya ketika hatta yatamada sehingga berkembang ba'duha ini ya, atau ya ba'duha ini ila samaratin kepada buah-buah yang baru, waro'aha dibalik buah yang lama. Jadi dia melahirkan buah yang baru. Kama dzakarnahu sebagaimana keterangan yang kami jelaskan, keterangan ini fi kitabil Qistasul Mustaqim, di dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim, yaitu kitabnya Imam Ghazali mengenai logika. Itu namanya Al-Qistasul Mustaqim. Cuma logika, jadi logika yang ditulis begitu rupa sehingga sumbernya semua berasal dari Quran. Jadi Al-Ghazali mau menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu sebetulnya ada logika. Jadi dia mau menunjukkan bahwa logika itu bukan semata-mata berasal dari Yunani, tapi juga bisa dijumpai dalam Al-Quran. Jadi Al-Qistasul Mustaqim itu usaha Al-Ghazali untuk menunjukkan bahwa logika Yunani itu sebetulnya sudah ada di Quran. Tetapi yang menarik, Al-Ghazali itu juga menulis kitab logika seperti dikenal dalam tradisi Yunani, yaitu logika simbolik ya, seperti dikembangkan oleh Aristoteles. Itu ditulis oleh beliau dalam bukunya namanya Mi'yarul Ilm. Jadi beliau punya 2 buku tentang logika. Pertama Mi'yarul Ilm itu logika biasa, logika simbolik berdasarkan tradisi Aristoteles ya. Seperti yang kita baca dalam kitab mantek di pesantren itu ya, Sulam Naurok ya, Syamsiyah dan segala macam. Itu kan kitab-kitab mantek atau logika yang diajarkan di pondok sampai sekarang ini. Jadi jangan dikira kalau pondok pesantren itu tidak mewarisi tradisi Yunani. Ada tradisi Yunani yang sampai sekarang diteruskan di pondok-pondok kita di NU itu ya, melalui pelajaran tentang mantek. Nah, Al-Ghazali itu nulis kitab mengenai mantek ini disebut dengan Mi'yarul Ilm. Tetapi beliau juga menulis kitab mantik yang lain, mantik yang diderivasi, diambil, diolah dari Al-Quran. Ya, itu namanya Al-Qistasul Mustaqim. Wabil hari maka layaklah an yakuna ada misalhu, perlambang ruh yang seperti ini, ar-ruhul fikri, min hadzal alami, dari alam ini, alam syahada, alam material ini, asyajarata adalah pohon. Jadi kalau tadi ya ar-ruhul hassas, ar-ruhul khayali, ar-ruhul akli itu simbolnya lampu teplok. Tetapi kalau ar-ruhul fikri itu simbolnya atau perlambangnya, analoginya adalah pohon. Cuma pohon ini itu tidak jauh-jauh dari teplok juga. Karena yang dimaksud pohon nanti ini bukan sembarang pohon, bukan mangga,
bukan pohon salak pondok atau pohon durian, enggak ya. Yang dimaksud dengan pohon ini nanti adalah pohon zaitun. Kenapa pohon zaitun ini? Karena pohon zaitun itu kan pohon yang ya disebut dalam Al-Quran ya, watini wazaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Ini pohon yang istimewa. Pohon istimewa karena pohon zaitun itu menimbulkan atau memproduksi dari pohon zaitun itu kemudian diproduksi suatu barang ya, suatu benda, yaitu cairan yang namanya minyak zaitun. Minyak zaitun itu menjadi minyak untuk tadi itu membuat lampu. Dan minyak zaitun ini kualitas minyaknya begitu tinggi sekali sehingga dia tidak menimbulkan langes tadi itu, jelaka itu. Nggak kayak lampu minyak tanah itu, kerosin itu. Kalau minyak tanah itu aduh langesnya banyak banget itu. Sampai waktu kecil dulu itu saya ya, itu kalau lampu teplok itu saking banyaknya ini jelaganya itu. Apa ya, selain latu, dalam bahasa Jawa itu latu. Tapi latu itu sebenarnya ya percikan api ya. Ya jelaga, bahasa Jawanya langes ya. Langesnya itu, langes lampu teplok itu kadang-kadang kalau kualitas minyak tanahnya itu biru ya, itu banyak sekali. Sehingga kalau kita punya baju putih itu ini terkena langes itu jadi hitam semua. Jadi ngotori pakaian gitu. Karena apa? Karena kualitas minyaknya jelek. Tetapi kalau minyak zaitun itu tidak begitu, minyaknya itu bersih sekali. Ya kalau sekarang kayak gas lah ya, kayak gas itu kan, kalau buat masak itu kan tidak ada langes ya. Jadi pohon ini bukan sembarang pohon, ini bukan pohon durian atau pohon mangga, pohon mauni, enggak. Ini bukan pohon-pohon ini semua, ini pohon khusus, yaitu zaitun yang memproduksi minyak untuk bahan lampu. Jadi walaupun pohon nggak jauh-jauh dari lampu juga itu ya. Inilah perlambang untuk ar-ruhul fikri. Kenapa pohon? Yaitu pohon itu bercabang-cabang. Ar-ruhul fikri, penalaran manusia itu seperti pohon ini, mencabang-cabangkan pengetahuan baru. Pohon itu keren banget ya, cara Al-Ghazali menafsirkan ayat dalam Al-Quran ini ya, tentang nur ini keren banget. Nah, inilah ini inti dari kitab Mishkat ini, di sini ini. Setelah berbulan-bulan kita ngaji kitab Mishkat, malam ini kita dapat ini. Jadi itu roh manusia yang tingkat 4 itu seperti pohon zaitun. Wa idza kanat, dan jika ada samaratuha, buah-buahnya, buzur tadi itu, yaitu benih-benih tadi itu, aiton iya juga ya, madatan sebagai, atau samaratuha buahnya at-taksimatul aqliyah tadi itu, pembagian akal tadi itu ya, proses akal yang menganalisa tadi itu kan membuahkan sesuatu. Nah buah ini kemudian madatan, menjadi bahan, menjadi materi, menjadi menjadi bahan litadau fi anwaril ma'arifi, untuk berlipat-lipatnya cahaya-cahaya pengetahuan yang bersifat ketuhanan. Jadi ini kan buah-buah berupa pengetahuan baru ini menjadi bahan untuk timbulnya pengetahuan yang baru, yang lain ya. Wasabatiha, dan tetapnya, stabilnya al-ma'arif, wa baqaiha, dan langgengnya al-ma'arif. Jadi karena buah tadi berupa pengetahuan ini melahirkan pengetahuan yang baru menjadi benih untuk melahirkan pengetahuan dan berikutnya dan seterusnya. Proses pembuahan terus-menerus ini, pembuahan yang tidak pernah berhenti dalam ar-ruhul fikri ini, inilah yang membuat pengetahuan manusia itu terawat, tidak punah. Ya memang
sumber untuk merawat ilmu itu buku atau kitab yang berupa cetakan. Tapi buku itu kan sekedar, buku itu kan barang mati. Dia hanya merupakan apalah? Dia merupakan dokumen saja. Tapi ini dokumen mati. Tanpa ada ruhul fikri, pengetahuan yang disimpan di buku, dijual di toko buku. Banyak sekali itu, atau di-share di internet melalui file PDF dan e-book dan seterusnya, itu kan data mati. Dia bisa hidup kalau ada ruhul fikri. Iya kan? Kalau buku nggak dibaca, ya nggak jadi sesuatu. Kalau buku nggak dibaca, nggak jadi sesuatu. Makanya orang beli buku, mengkoleksi buku banyak sekali, menjadi hiasan di ruang tamu di rumahnya. Itu ya bagus ya, minimal dia beli buku ya. Tapi itu tidak mengubah apa-apa kalau nggak dibaca buku itu. Karena buku ditaruh di ruang tamu jadi dekorasi itu kan, ya itu dekorasi aja. Itu ya kayak piring, kayak pecah belah, kayak keramik, kayak souvenir, sama, tidak ada bedanya. Even bahkan itu Quran itu loh, kalau jenengan taruh di ruang tamu, itu ya sebagai benda ya nggak beda dengan benda-benda yang lain, dia hiasan. Baru kalau jenengan baca, nah pembacaan itu membuat benda itu hidup. Apa yang menghidupkan bacaan ini? Ar-Ruhul Fikr. Ar-Ruhul Fikr. Makanya Ruhul Fikr ini luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kemampuan namanya Ruhul Fikr. Fabil hari. Jadi kalau buah-buah ini itu seperti itu, buah berupa pengetahuan baru, membuahkan pengetahuan berikutnya membuahkan pengetahuan berikutnya lagi, dan seterusnya, etc. Ya. Fabil hari, maka layaklah Allah tumasalah, untuk tidak dianalogikan, diperlambangkan samarot ini bisa jarotis sarfarjali dengan pohon berupa pohon jeruk. Bukan jeruk ya, pohonnya bukan jeruk. Watufahi dan pohon apel, warumani dan delima, wawaria dan yang lain-lain, mangga, duren, pepaya. Itulah pohon-pohon yang di Jawa ini ya. Semua yang bukan itu. Kenapa? Bal min jumlati sairil asyari, bahkan atau sebaliknya, di antara semua atau keseluruhan dari semua pohon-pohon itu, yang layak menjadi perlambang, menjadi analogi, menjadi perbandingan untuk ar-ruhul fikri ini adalah bizaitunati ya, ditumatsal, diperlambangkan dengan pohon zaitun. Khosotan secara khusus, hanya zaitun ya. Lianna lubba thamaratiha, karena intinya buahnya zaitun ini ya, huwa zaitun, itu adalah minyak, alladzi huwa, yang minyak ini madatul masabihi, bahan dari semua lampu-lampu. Ya kalau di Indonesia sih lampu atau teplok yang minyaknya minyak zaitun saya kira nggak ada ya. Kalau minyak zaitun sayang dipakai untuk lampu teplok. Kalau buat Mbak Admin ya dipakai untuk bikin pasta, untuk bikin makanan. Sayang dipakai lampu teplok yang minyak tanah saja lah ya. Ya tapi kalau dulu zaman Kanjeng Nabi itu orang-orang Arab dulu ya ini kan konteksnya memang Arab. Itu ya lampu ya pakai lampu zaitun. Dan minyaknya bersih. Dan minyak zaitun itu kan ya transparan sekali. Bahkan minyaknya itu sendiri seolah-olah bersinar. Nah, itu nanti akan dikatakan itu. Ya kadu zaitu hayudi. Jadi minyaknya zaitun ini yang berasal dari ya buah zaitun itu, pohon zaitun itu, ya kadu zaitu hayudi. Minyak ini begitu translusennya, begitu cemerlangnya,
sampai minyak ini seperti bercahaya. Wa yahtassu, dan khusus ya, lubuz zaitun ini atau zait ini, minyak zaitun ini, min baini sa'iril adhani, dari semua minyak-minyak yang lain. Duhnun itu minyak secara umum. Kalau zaitun, az-zaitu itu minyak zaitun. Jadi namanya sendiri, ya, minyak zaitun itu bahasa Arabnya az-zait. Tapi kalau minyak secara keseluruhan itu bahasa Arabnya adalah ad-duhnun. Duhnun itu minyak rambut ya. Dulu ada minyak tanco. Enggak, yang masih generasi tanco ya. Nah, itu namanya duhnun. Minyak samin, minyak tanah itu duhnun. Tetapi kalau minyak zaitun itu ya zait. Bi khasiyati ziyadatil isyraqi, dengan dia punya kekhususan bi khasiyati ziyadatil isyraqi, dengan kekhususan berupa kelebihan cahayanya ya. Cahayanya lebih terang. Ma'akillati dukhani, bersama sedikitnya asapnya. Jadi asapnya sedikit karena minyaknya bersih. Jadi kualitas minyaknya bersih. Ini teman-teman yang ahli kimia pasti bisa menjelaskan kenapa kok minyak zaitun itu memproduksi mungkin semacam kayak karbon dioksida atau yang lebih sedikit ya, sehingga tidak melahirkan jelaka yang banyak seperti minyak tanah itu. Wa idza kana, dan jika ada al-masyiyatu, hewan yang menjadi ternak, yang diternakkan manusia, allati yaktsuru nasluha, yang banyak keturunannya masyiyah ini, wasyajaratu, dan pohon allati taktsuru samaratuha, yang banyak buahnya pohon ini, tusamma mubarakatan, disebut sebagai pohon yang berkah atau ternak yang berkah. Jadi kalau ada ternak kambing, sapi atau kerbau kok beranak pinak banyak, anaknya banyak, maka dia disebut sebagai hewan yang berkah. Pohon kalau membuahkan buah yang banyak, itu disebut sebagai pohon yang berkah. Manusia kalau menimbulkan manfaat yang banyak bagi orang lain, itu disebut sebagai manusia yang berkah. Nah itu. Nah, kalau sesuatu yang menghasilkan banyak hasil atau buah disebut sebagai sesuatu yang berkah, fallati la tatanaha, maka ya, sesuatu yang tidak selesai atau tidak ada ujungnya, samratuha, buahnya sesuatu ini, ilahatin, kepada batas mahdudin yang tertentu, aula, lebih utama, biantusama, untuk disebut sesuatu ini allati syajaratan mubarakatan. Allati tadi itu sesuatu maksudnya pohon ya. Pohon yang seperti itu disebut sebagai syajaratan mubarakatan, pohon yang membawa berkah. Karena itu di dalam surat An-Nur itu pohon tadi itu digambarkan sebagai Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Jadi az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, zujajah ini ya, lampu tadi itu cahayanya seperti kaukabun durriyun, seperti bintang yang cemerlang ya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Lampu ini dihidupkan atau disulut ya, dihidupkan melalui minyak yang berasal dari pohon yang berkah itu, syajaratin mubarakatin. Kenapa pohon yang menimbul pohon yang disebut dengan pohon yang membawa berkah ini itu menjadi perlambang untuk ar-ruhul fikri tadi itu. Karena pohon yang membawa berkah ini itu membuahkan buah yang banyak. Begitu juga ar-ruhul fikri. Kekuatan roh manusia yang berupa ar-ruhul fikri itu menghasilkan buah yang banyak berupa pengetahuan.
Wa idza kanat, dan jika ada syu'abul akliyati, cabang-cabang pikiran-pikiran yang bersifat akliyah, bersifat rasional ya, al-mahdhati, yang murni, jadi pikiran-pikiran yang abstrak ya, yang tidak ada unsur materialnya. Karena sudah diabstraksikan. Diabstraksikan itu maksudnya disaring sehingga seperti gandum, itu ditumbuk kemudian menjadi tepung yang lembut sekali, itu kan seperti sudah dihaluskan sehingga dibersihkan dari unsur-unsur atau gandum-gandum yang kasar. Nah, itu namanya proses abstraksi. Itu pengetahuan yang sudah dijauhkan dari unsur-unsur materialnya, mahdhah itu. Nah, jadi pikiran-pikiran atau pengetahuan-pengetahuan rasional yang sudah murni ini kharijatan, itu keluar angqadul mudhafati, dari menerima hubungan, relasi, ilal jihati, kepada arah-arah, wal qurbi, dan kedekatan, wal bu'di, dan kejauhan. Pengetahuan yang sudah dipisahkan dari unsur materialnya, karena pengetahuan yang masih material itu tersimpan tadi itu di ar-ruhul khayali. Dia ditumbuk lagi seperti tepung ya, ditumbuk jadi halus, dipisahkan dari unsur materialnya, diabstraksikan, naik ke pengetahuan yang ada di ar-ruhul akli. Ar-ruhul akli naik lagi ke pengetahuan yang lebih abstrak lagi, ke ar-ruhul fikri. Nah, pengetahuan yang sudah ada ar-ruhul fikri ini, itu sudah tidak ada unsur materialnya. Misalnya arah, nggak ada lagi kanan kirinya, nggak ada atas bawahnya, tidak ada utara selatannya. Beda dengan pengetahuan yang ada di dalam ar-ruhul khayali. Ketika jenengan misalnya habis berkunjung ke negara mana, Thailand, lalu pulang ke Indonesia. Walaupun sama sudah nggak lagi di Thailand, tapi karena barusan berkunjung ke sana, memori mengenai Thailand itu masih tercetak di dalam diri kita. Di mana disimpan? Di ar-ruhul khayali. Nah, pengetahuan di dalam ar-ruhul khayali ini masih punya arah, karena dia punya sifat material, ada materialitas di dalamnya. Kita ketika misalnya memori Thailand itu muncul dalam pikiran kita masih punya bayangan. Oh, Thailand itu ada di utaranya Indonesia. Dia di sebelah utara. Dia di sampingnya negara misalnya di sampingnya negara Malaysia misalnya. Jadi kita masih punya membayangkan itu, punya arah. Jadi walaupun pengetahuan itu abstrak, tapi masih punya arah, punya jauh dekat. Thailand itu lebih dekat ke Malaysia daripada Indonesia. Dari Jakarta misalnya, Thailand itu lebih dekat ke Kuala Lumpur daripada ke Jakarta. Itu kita masih punya gambaran mengenai arah. Tetapi kalau pengetahuan itu sudah diabstraksikan sampai ke level ar-ruhul fikri, itu sudah nggak lagi ada arahnya, jauh dekatnya. Karena sudah menjadi pengetahuan murni. Misalnya pengetahuan tentang modernisasi. Dalam sosiologi kan ada teori tentang modernisasi. Itu sudah nggak ada lagi unsur arah barat timur, nggak ada udah. Ya modernisasi itu ya konsep, konstruksi ilmiah yang tidak ada warnanya, nggak ada unsur timur baratnya, nggak ada jauh dekatnya, yaitu murni konsep. Seperti angka 1 itu nggak ada arahnya itu, karena dia murni konsep, abstrak, mahdhah. Ya. Nah, karena pengetahuan yang ada di ar-ruhul fikri itu tidak mengenal arah timur barat dan segalanya, fabil hari, maka layaklah antakuna ada syu'abul afkar ini disebut sebagai la syarqiyatan wala gharbiyatan, tidak timur tidak barat. Waduh, keren banget ini ya. Dalam Al-Quran tadi itu seterusnya ayat tadi itu ya kadu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Jadi minyak yang menghidupkan lampu tadi, lampu teplok ini, itu tidak barat tidak timur minyak ini. Kenapa di Quran kok disebut minyak zaitun ini tidak barat tidak timur? Karena ya dia ini sesuatu yang murni. Makanya dia menjadi perlambang untuk ar-ruhul fikri. Karena pengetahuan yang ada di tingkat ar-ruhul fikri ini itu nggak punya arah, nggak punya. Karena dia sudah kehilangan unsur materialitas.
dia sudah menjadi sesuatu yang abstrak. Nah, ngaji Mishkat selesai dulu di sini, kita akan menginjak ke ruh yang paling tinggi minggu depan, yaitu Ar-Ruhun Nabawi atau Ar-Ruhul Qudsi. Apa itu perlambang untuk Ar-Ruhul Qudsi? Nah, nanti akan dijelaskan dalam bagian berikutnya. Kita akan teruskan ngaji Mishkat minggu depan, malam Rabu ya. Sekian, semoga kita dapat pencerahan malam ini ya, pengetahuan untuk memahami bagaimana roh itu beroperasi dalam diri manusia. Nah, itulah merayangi diri kita. Sekian, mari kita tutup ngaji malam ini dengan seperti biasa dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang ngaji lewat Space. Ada Mbah Nyut. Halo Mbah Nyut. Terima kasih sudah ikut. Ada NO garis lucu. Ada Ki Abu Bakar Sukabumi ya. Terima kasih semua, sampai ketemu minggu depan.